Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Al-babu tsamin wa tsalatsuna fi bayani dhammil mali. Al-babu tsamin wa tsalatsun utawi bab kang kaping 8 wa tsalatsuna lan kang kaping 30. Jadi bab yang ke-38 iku fi bayani dhammil mali, mertelaake iku tetep ing dalem mertelaake modo bondo. Fi bayani dhammil mali iku tetep ing dalem mertelaake modo bondo. Kala ngendika sapa Allah Ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina he pira-pira wong akeh, ya ayyuhalladzina he pira-pira wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina, ya ayyuhalladzina he wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina la tulhikum amwalukum, la tulhikum aja nglalekake kum ing sira kabeh apa amwalukum wala auladukum, apa amwalukum pira-pira bondo sira kabeh, wala auladukum lan ora pira-pira anak sira kabeh, an dzikrillahi saking eling ing Allah, an dzikrillahi saking zikir ing Allah utawa eling ing Allah. Wa man yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wa man yaf'al, wa man utawi sapane wong iku yaf'alu agawe sapa man, agawe dzalika ing mengkono-mengkono ilhaul amwal ilaikum, dzalika ing mengkono-mengkono ilhaul amwal ilaikum, faulaika mongko utawi mengkono, faulaika mongko utawi mengkono-mengkono man mayaf'al hum yaiku ulaik, hum tegese ulaik iku al khasiruna pira-pira wong kang padha rugi kabeh, iku al khasiruna pira-pira wong kang padha rugi kabeh, al munafiqun. Wa qala ngendika sapa Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah, innama amwalukum wa auladukum fitnah, innama amwalukum ing mestine utawi pira-pira bondo sira kabeh, innama amwalukum ing mestine utawi pira-pira bondo sira kabeh, wa auladukum lan pira-pira anak sira kabeh iku fitnatun fitnah, iku fitnatun fitnah. Wallahu utawi Allah, wallahu utawi Allah iku indahu ing dalam ngarsane Allah, wallahu utawi Allah iku indahu iku ing dalam ngarsane Allah. Jadi khobar juga khobar muqaddam. Wallahu utawi Allah iku indahu iku ing dalam sandingi Allah ajrun utawi ganjaran, utawi ajrun ganjaran azimun kang agung, at-taghabun. Faman ikhtara malahu wa waladahu, faman mangko utawi sapane wong iku ikhtara milih sapa man, faman mangko utawi sapane wong iku ikhtara milih sapa man malahu ing bondone man, wa waladahu lan anake man, alama ngalahake ing atase perkara, alama ngalahake ing atase perkara indallahi kang tetep ing dalem ngarsane Allah, faqad khasira mongko teman-teman tuna sapa man, faqad khasira mongko teman-teman tuna sapa man, wa ghabana lan rugi sapa man, khusranan kelawan khasiram, faqad khasira mongko teman-teman tuna utawa rugi sapa man, wa ghabana lan nglakoni kesalahan utawa rugi nggih saged
sapa man khusranan kelawan kerugian aziman kang agung. Wa qala ngendika sapa Allah azza wa jalla, azza maha mulya sapa Allah wa jalla lan maha agung sapa Allah. Man utawi sapane wong iku kana ana sapa man iku yuridu ngarepake sapa man ngarepno al hayatad dunya ing kauripan dunya, al hayatad dunya ing kauripan dunya, wa zinataha lan pepaese dunya, wa zinataha lan pepaese al hayatad dunya, al ayah ay faulaika humul khasirun. Hud ayat 15. Wa qala ngendika sapa Allah, kalla innal insana la yatgha. Kalla ojo mengkono, innal insana setuhune menungso iku la yatgha, yaktine lacut sapa man utawa insan. Iku la yatgha yaktine lacut sapa insan. An setuhune kelakuan ro'ahu ningali, iku ro'ahu ningali sapa insan hu ing awak dhewe ne insan. Istagna hale semugih sapa insan. Istagna hale semugih sapa insan. Al-Alaq ayat 6 sampai 7. Fala haula mongko ora ana daya ngedoi maksiat. Wala quwwata lan ora ana kekuatan nglakoni taat illa billahi iku illa billahi kejaba kelawan pitulungi Allah al-aliyyi kang luhur al-azimi kang agung. Wa qala ngendika sapa Allah taala halimaha luhur sapa Allah, alhaakumut takatsur, alhaakum wis nglalekake kum ing sira kabeh apa at-takatsuru akeh-akehan bondo, apa at-takatsuru akeh-akehan bondo. Surat at-takatsur ayat pertama. Bon. Bab yang ke-38 yaitu menjelaskan tentang apa? Hinanya harta. Bab yang ke-38 ini menjelaskan tentang hinanya harta. Harta itu tidaklah sebuah hal yang sangat mulia di hadapan Allah. Harta itu sesuatu yang sangat menjijikkan bagi Allah, bahkan bagi para kekasih Allah. Ada salah satu kiai di Sidogiri, Mbah Nawawi kemarin yang meninggal atau yang lainnya di Sidogiri. Itu kiai tadi orang yang sangat wirai, sangat tidak mau dengan harta dunia. Rumahnya jelek, tapi banyak santri yang mau sowan. Enggak hanya santri, tamu-tamu juga pengen sowan. Lah, itu tiap hari kiai tadi disowani orang, karena dia enggak mau diganggu, di salaman template juga enggak mau, dikasih amplop enggak mau. Nah, karena enggak mau dikasih amplop, amplopnya ditaruh di di bawah pintu rumahnya itu, dimasukin ke sana. Kemudian sama kiai dicor pintunya. Itu saking seperti itu, karena enggak mau dengan harta, jijik dengan harta. Masya Allah. Ini 1001 orang seperti ini. Karena mereka tidak senang dengan harta. Wa qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, ya senang dengan harta itu memang sudah watak manusia. Kebanyakan seperti itu. Yang terpenting itu jangan sampai hartanya itu melalaikan akan dirinya zikir, ingat, ibadah kepada Allah. Harta ya perlu, tapi secukupnya. Yang penting dia bisa hidup, cukup untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta kalian, anak kalian itu malah melalaikan kalian dari zikir atau ingat kepada Allah. La tulhikum amwalukum wa auladukum an dzikrillah. Jangan sampai harta yang kita punya, anak yang kita miliki itu malah menyibukkan kita, enggak sempat sholat, enggak sempat ibadah yang lainnya. Malah dia diperbudak oleh dunianya, oleh hartanya, oleh anaknya. Nauzubillah. Wa may yaf'al dzalika, orang yang seperti itu, orang yang sampai dilalaikan oleh hartanya,
dilalaikan oleh anaknya, faulaika humul khasirun. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang sangat merugi nanti di akhiratnya. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah merupakan fitnah. Nah, itu. Wallahu indahu ajrun azim, dan sesungguhnya di sisi Allah terdapat pahala yang sangat agung. Ini satu ayat menjelaskan harta dan anak ini adalah merupakan fitnah. Jadi kadang orang tua itu memiliki anak yang menjadi fitnah baginya. Terkadang orang tua memiliki anak yang anaknya itu menjadi apa? Zinatul hayatid dunia, perhiasan dunia. Terkadang orang tua punya anak qurrata a'yun. Nah, itu di Al-Qur'an ada 3 macam. 3 apa 4? Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Anak, harta itu perhiasan dunia. Ada yang innama amwalukum wa auladukum fitnah. Anak dan harta kalian merupakan fitnah bagi kalian. Nah, ini tergantung kita menyikapinya. Ya, mudah-mudahan kita semua, harta kita, anak-anak kita ini bisa kita arahkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu indahu ajrun azim. Dan sesungguhnya Allah itu di sisinya terdapat pahala yang sangat agung. Faman ikhtara malahu wa waladahu ala malihi ala ma indallah, barang siapa yang dia lebih mementingkan hartanya, lebih mementingkan anaknya, enggak mau ngaji, alasannya apa? Kerja. Enggak mau ngaji, alasannya apa? Repot anaknya. Nah, itu. Ini alasan yang sudah ditebak sama Allah gitu. Harta, pokoknya kalau urusan harta, urusan anak nomor 1. Ngaji nomor itu. Mudah-mudahan ya enggak. Nah, sesungguhnya harta, barang siapa yang lebih memilih harta dan anaknya ala ma indallah, mengalahkan atau daripada harta, daripada apa yang ada pada Allah, yaitu ibadah kepada Allah, ngaji, silaturahim, salat sunnah, puasa, apapun itu, maka faqad khasira wa ghabana khusranan azima, maka orang seperti ini, mereka itu benar-benar orang yang sangat rugi dan sangat besar kesalahannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala azza wa jalla, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha, barang siapa yang dia menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka terusannya faulaika humul khasirun, ya kan? Maka mereka adalah orang-orang yang amat merugi. Nah, itu. Karena dia malah memilih kehidupan yang semu. Sayyidina Ali itu pernah berkata, entah Sayyidina Ali atau yang lain, wan nasu niyamun fa idza matu intabahu. Manusia itu hakikatnya tidur. Sekarang itu panjenengan semua, saya ini semuanya tidur. Jadi kita ini dalam keadaan tidur. Fa idza matu, karena kehidupan kita ini kehidupan yang semu, kehidupan yang enggak nyata, walaupun ya nyata gitu loh. Ya, walaupun nyata kelihatannya, tapi tidak nyata. Kehidupan yang abadi itu ya nanti. Sejatinya kehidupan itu ya setelah kita kematian. Wan nasu niyamun, seluruh manusia itu tidur. Fa idza matu, ketika mereka mati, ketika mereka meninggalkan dunia, intabahu, maka mereka bangun dari tidurnya, baru sadar inilah kehidupan yang abadi, itu hidup setelah mati, hidup yang setelahnya tidak ada kematian. Nah, itu makanya penting, jangan sampai kita ini hanya lebih sibuk dengan urusan dunia, sampai kadang sholatnya, kadang sampai ibadahnya, ngajinya terlantar. Nah, paling enggak kalau sudah terlanjur, sudah tua, ya paling enggak anak-anaknya diarahkan untuk ngaji. Kalau enggak ngaji diperti, diapain, dipaksa ngaji. Nah, itu.
biar kenal Allah. Wa qala, Allah berkata, kalla innal insana layadgha ar-ra'ahu istaghna. Janganlah seperti itu. Innal insana, sesungguhnya manusia, layadgha, itu mereka melakukan kerusakan, lacut. Jadi sesungguhnya manusia itu sifatnya suka membuat kerusakan. Ar-ra'ahu istaghna, dan dia menganggap dirinya tidak butuh pada yang lain. Ini bagi orang-orang yang sudah memiliki harta banyak. Terkadang seperti itu, terkadang, ya enggak semuanya. Ar-ra'ahu istaghna. Jadi ar-ra'ahu istaghna, dia melihat dirinya itu istighna, tidak butuh dengan orang lain. Kita ngambil pelajarannya Fir'aun lah. Fir'aun itu orang kafir, seorang raja kafir yang sangat zalim pada zaman Nabi Musa. Dia menganggap dirinya Tuhan, dan dia menganggap tidak butuh dengan yang lain, enggak butuh dengan Tuhan. Bahkan dia mengaku sendiri dengan dirinya Tuhan. Apa dia enggak lupa ayat hal ata 'alal insani hayyun minad dahri lam yakun syai'am madzkura. Hal ata 'alal insani hayyun, apakah ada atas manusia tadi sebuah masa, dari masa-masa itu lam yakun syai'am madzkura, yang sebelumnya dia itu tidaklah sesuatu yang disebut. Loh, bagaimana Fir'aun itu bisa mengaku Tuhan wong sebelumnya enggak ada? Nah, terus Tuhannya bapaknya Fir'aun siapa? Tuhannya mbahnya Fir'aun siapa, kan gitu. Ini kan ayat yang mencerdaskan kita. Fir'aun orang yang ngaku Tuhan gitu. Nah, terus Tuhannya bapaknya siapa? Masa dirinya, wong dia anaknya. Ini. Dia enggak sadar, karena dengan kesombongannya itulah menyebabkan dia dilaknat oleh Allah. Nah, jadi ar-ra'ahu istaghna, dia melihat dirinya itu enggak butuh dengan yang lain. Tapi kalau sifatnya ini sifatnya orang munafik. Ini orang munafik itu sifatnya ya seperti ini. Merasa sombong, tidak butuh dengan orang lain. Kemudian wa idza qamu ila sholati qamu kusala, ketika sholat malas-malesan, nanti lah itu alamatul munafik. Nah, itu. Tapi kalau orang mukmin sifatnya itu apa? Sur'atul ilal khairi. Sur'atun ilal khairi. Dia amat cepat sekali akan kebaikan. Kalau masalah kebaikan dia paling depan, ngaji paling depan. Nah, itu namanya sifatul mukmin, paling semangat ngajinya. Salat paling depan. Nah, itu namanya sifatul mukmin. Nah, itu. Jadi semangat kebaikan itu namanya sifatnya orang mukmin. Tapi kalau sifatnya munafik, untuk kebaikan malas-malesan, nanti. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat munafik. Nah, itu ada salah satu faedah. Kalau pengen kita dijauhkan oleh Allah dari sifat-sifat munafik itu, kalau sholat sering-sering baca apa? Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, itu al-kafirun. Insyaallah kita dijauhkan dari sifat munafik. Orang munafik itu sholat gak pernah mau atau paling benci membaca surat Al-Kafirun. Nah, fala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka tidak ada daya untuk menjauhi maksiat kepada Allah. Wala quwwata, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan taat kepada Allah illa billahi, kecuali semua itu atas izin dan pertolongan Allah Al-Aliyyil Azim, yang luhur dan agung. Jadi kita bisa menjauhi maksiat, kita bisa tidak berzina, kita bisa tidak mencuri, tidak maksiat-maksiat yang lain. Juga kita bisa menjalankan taat, bisa ngaji, bisa sholat. Itu semua itu atas pertolongan Allah. Nah, kalau Allah tidak memberikan kita kekuatan untuk menjalankan taat, ya maka kita nggak bakal bisa. Wong kita bisa berdiri, tangan bisa digerakkan, nulis, itu karena apa? Kekuatan yang diberikan oleh Allah. Ini. Ya, kita bisa berdiri, bisa bernafas itu karena diizinkan oleh Allah. Kalau Allah sudah tidak mengizinkan, maka kita semua akan mati, nggak bisa nafas.
Wa qala Allah Ta'ala, Allah berkata, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Alhaakum telah melalaikan kalian semua, at-takatsuru bermegah-megahan dalam harta dunia. Memang kadang orang itu sifatnya ya tomak. Dia itu lebih senang untuk mengumpulkan harta dunia, lebih senang untuk membangun rumah yang bagus, lebih senang untuk pokoknya keindahan-keindahan yang dinikmati oleh mata. Mata kita kan menipu, ya enggak? Mata pandangan kita kan menipu. Ketika kita melihat bulan itu kayak wah kecil cuma segini gitu. Tapi kalau sampean ke sana lebih kecil daripada bulan. Siang-siang itu ketika di kampung itu di sawah, dari kejauhan seperti ada air. Tapi ternyata kita deketin ternyata panas, yang semu panas itu. Enggak air. Jadi pandangan mata itu amatlah sangat menipu. Nah itu hanya pandangan zahir. Jadi kesenangan-kesenangan mata yang kebanyakan manusia inginkan. Jadi alhaakumut takatsur telah melalaikan kalian semua, at-takatsur bermegah-megahan dalam harta dunia. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kalian semua masuk liang kubur. Nah, ketika kita semua masuk dalam liang kubur, baru kita semua sadar bahwa rumah yang kita bangun seindah itu, istri yang kita miliki secantik itu, anak-anak yang kita bangga-banggakan yang secerdas itu, ternyata enggak kita bawa mati. Kan gitu. Enggak kita bawa mati. Yang kita bawa mati ya amalnya saja. Amal kita semasa hidup di dunia, maka itulah yang kita bawa mati. Dan tidak semua amal-amal kita selamat. Enggak semuanya. Kayak cerita kemarin, kisah kemarin itu kan di akhirat nanti semua manusia akan saling menuntut. Orang yang di dunia pernah dizolimi, di akhiratnya akan menuntut terhadap orang yang zolim. Minta pahalanya, enggak mau duit, enggak ada duit dan tidak manfaat. Yang dia inginkan apa? Pahalanya saudaranya. Dia diminta. Ketika orang lain zolim kepada dirinya pun akan menuntut minta pahalanya dia. Terus kalau udah habis bagaimana ya? Dosanya orang lain yang pernah dizolimi tadi dibebankan kepada orang yang pernah menzoliminya ketika di dunia. Nah itu. Makanya hati-hati, terutama masalah mulut ghibah ini. Ghibah ini kadang ya kelihatannya enak, tapi aslinya itu bisa menghancurkan amal ibadah kita. Untuk mendapatkan amal ibadah yang diterima sama Allah saja loh sulit, apalagi kok segampang itu dia memberikan amal ibadahnya kepada orang lain. Kayak orang bisa sholat itu kan gak asal-asalan, kan ada ilmunya sholat itu. Ngaji dulu, ngaji caranya wudu bagaimana, udah bener, kemudian wudu belajar caranya sholat. Sholatnya bener secara fikih, ya, kemudian dia juga harus khusyuk dalam sholatnya. Nah, setelah itu dilakukan semua, belum tentu diterima sama Allah. Ini kan gak semuanya, susah. Amal-amal yang diterima sama Allah itu amal-amal yang memang benar-benar ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Ikhlas. Karena ikhlas itu dalam kitab I'anah kan tingkatannya 3. Yang pertama ya ibadah. Saya sholat ya karena perintahnya Allah. Udah gak harap-harap pahala itu. Saya sholat ya karena perintahnya Allah. Saya puasa ya karena perintahnya Allah. Saya ngaji ya karena perintahnya Allah dan Rasulnya. Dan dia tidak mengharapkan pahala dari Allah. Itu ikhlas yang tertinggi. Jadi tanpa pamrih membantu ya wis, udah ya sudah, dia tidak ingat lagi dengan kebaikannya. Ini yang sangat berat. Kemudian di bawahnya itu ikhlas, termasuk golongan ikhlas tapi yang kedua, yaitu ketika dia beribadah tapi masih pengen mendapatkan pahala, balasan dari Allah. Nah, saya semangat sedekah, saya semangat sedekah. Ini semuanya kenapa? Karena ingin mendapatkan balasan yang setimpal, bahkan lebih dari Allah. Ini juga ikhlas. Yang ketiga, dia
sedekah seumpama. Tapi niatnya apa? Niatnya agar usahanya lancar. Nah, gitu. Jadi ada sedekah subuh itu kan sangat mustajab itu. Sedekah subuh ketika punya hajat, sedekah subuh. Di pagi hari sebelum terbit matahari, ya, sebelum terbitnya matahari sedekah subuh. Lah itu malaikat setiap subuh itu pagi ada yang berdoa. Gimana itu? Allahumma ja'al munfikon khalafa wa mumsikan talafa, kan gitu. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang munfik itu yang menginfakkan hartanya, berikanlah ganti ya Allah. Ya Allah kalau ngasih ganti ya lebih-lebih, kan gitu. Kemudian Allahumma ja'al mumsikan talafa. Ya Allah, jadikanlah orang-orang yang menggenggam hartanya enggak mau sedekah, berikanlah kerusakan baginya. Nah itu. Orang yang enggak mau sedekah itu malah rusak. Tapi orang yang ahli sedekah itu malah bersih hartanya itu. Malah sumber pendapatannya itu malah diperbanyak oleh Allah. Nah itu. Sampun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ngendika sapa Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hubbul mali wasyarafi, utawi demen bondo, wasyarafi lan kamulyan. Hubbul mali utawi demen bondo, wasyarafi lan kamulyan, yumbitanin nifaq. Yumbitani iku nukolake apa hubbul mali wasyaraf an-nifaqo ing sifat munafik. An-nifaqo ing sifat munafik fil qalbi ing dalam ati. Fil qalbi ing dalam ati. Kama yumbitul ma'ul baqla. Kama yumbitu kaya oleh nyukolake. Kama yumbitu kaya oleh nyukolake al-ma'u apa banyu al-baqla ing janganan. Al-baqla ing janganan. Di dawuhnya Kanjeng Nabi, hubbul mal, cinta terhadap harta, wasyaraf, dan cinta terhadap kemuliaan. Nah, kalau tetangganya beli kulkas ngenes, tetangganya beli motor lebih ngenes, kan gitu. Jadi apapun yang dimiliki tetangga itu dia susah banget kalau nggak bisa beli. Nah itu namanya hubbul mal. Wasyaraf, cinta dengan kemuliaan. Nah kalau tangannya nggak dicium, grundel hatinya. Saya kan ustadz nih, kok nggak dicium tangannya? Itu salah seperti itu. Namanya hubbus syaraf. Dia cinta terhadap kemuliaan. Cinta dengan harta, cinta terhadap kemuliaan itu apa? Yumbitanin nifaq, bisa menimbulkan sifat munafik. Na'udzubillah. Yumbitanin nifaq fil qalbi, itu bisa menumbuhkan sifat munafik di dalam hati. Ini jangan sampai walaupun kita punya harta yang banyak, jangan sampai harta itu masuk ke dalam hati kita. Makanya doanya Allahumma ja'alid dunya fi aidina wala taj'alid dunya akbaru hammina, kan gitu. Ya Allah, jadikanlah dunia itu hanya di tangan-tangan kami ya Allah. Janganlah engkau jadikanlah dunia itu tujuan kami, wa mablagha ilmina, dan menjadi pengetahuan kami. Jangan. Dunia ya dunia, punya ya bagus, tapi jangan sampai dimasukkan ke dalam hati sehingga ketika kehilangan nyeselnya Masya Allah. Nah itu. Jadi hubbul mali wasyaraf, cinta terhadap harta dan mulia dan kemuliaan itu bisa menimbulkan nifaq fil qalbi, dalam hati. Kama yumbitul ma'ul baqla, sebagaimana air itu bisa menumbuhkan, bisa menyuburkan terhadap sayuran. Jadi sayuran kalau disiramin tiap hari ya seger, akan tumbuh dengan subur. Begitu juga cinta dengan harta. Kalau dia selalu bergelimangan harta, ya bisa jadi dia akan lupa, nggak mau ngaji, sibuk, malah dia akan diperbudak oleh hartanya sendiri. Nah, bon. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma dibani dharyani, ora ana utawi serigala loro. Dharyani kang galak karone. Ursila kang dincolake apa dibani
fi zaribati ghanamin ing dalam kandang wedhus, fi zaribati ghanamin ing dalam kandang wedhus, bi aksara iku kelawan luweh akeh, bi aksara iku bi aksara kelawan luweh akeh apane ifsadan ngurusakane, apane ifsadan ngurusakane fiha ing dalam zaribah min hubbis syarafi tinimbang demen kamulyan, wal malilan bondo, wal jahilan pangkat, fi dinir rajulil muslimi ing dalam agamane wong lanang al muslimi kang muslim, fi dinir rajulil muslimi ing dalam agamane wong lanang al muslimi kang muslim. Tidaklah dua serigala yang sangat buas dilepaskan di kandang kambing itu lebih banyak merusaknya dibandingkan cinta terhadap kemuliaan harta ataupun pangkat dalam agamanya seorang muslim. Jadi efek ini perumpamaan peribahasanya efek lah. Efeknya anjing hutan yang dimasukkan ke dalam kandang kambing itu kan pasti akan menggigit kambing-kambing itu, dimatiin semua. Itu efeknya atau bahayanya tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan seorang muslim yang hatinya dipenuhi dengan cinta terhadap harta, cinta terhadap kemuliaan, cinta terhadap pangkat. Nah, ini kalau seorang muslim kalau udah cinta ini, cinta kemuliaan, cinta harta, cinta pangkat, maka akan lebih merusak dirinya. Karena zaharal fasadu fil barri wal bahri gimana? Bima kanu ya'malun ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang terjadi di dunia ini itu sebab manusia. Kalau anjing rusaknya paling satu kandang kan gitu. Kalau manusia yang hatinya udah rusak, nah itu yang dirusak enggak hanya malah tatanan akhlak di kaum itu akan dirusak dengan apa? Cinta dengan harta, kemuliaan dan pangkat. Nah itu. Nauzubillah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, wis ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, halakal mukatsirun, halaka kerusakan sapa al mukatsirun, sapa pira-pira wong kang ngakeh-ngakehake al amala ing angen-angen. Halakal mukatsirun, halaka kerusakan sapa al mukatsirun, pira-pira wong kang ngekeh-ngekehake al amala ing angen-angen. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bihi kelawan hadis, fi ibadillahi hakadha wa hakadha, ing dalam pira-pira kaulane Allah hakadha mengkene wa hakadha lan mengkene. Wa qalilum malan iku kedhik temen, wa qalilum malan iku kedhik temen al amalu utawi apa? Al amalu utawi hubbul mali wasyaraf. Utawa nek mulai waqala ya al mukatsirun seharusnya. Al mukatsirun. Jadi banyak orang-orang yang rusak, orang-orang yang hancur disebabkan apa? Angan-angannya. Tulul amal. Jadi banyak seseorang itu kebelangsak hidupnya gara-gara dia tulul amal. Jadi angan-angannya panjang. Besok saya mau kerja begini, ngipi. Kerja begini, terus nanti sukses nanti begini, itu angan-angannya, angan-angan yang panjang. Dan dia untuk mendapatkan itu butuh proses yang sangat panjang dan belum tentu berhasil juga. Kan gitu. Tapi ternyata ajalnya tinggal seminggu lagi atau 2 minggu lagi, kan nggak tahu orang itu. Sehingga dia lebih semangat kerjanya, kemudian dia tidak menyadari bahwasanya ajalnya itu sudah di depan matanya. Nah, orang-orang yang seperti ini meninggalnya dalam apa? Dalam rangka untuk mencari dunia, mengejar dunia. Tapi ternyata malah dia meninggalkan dunia. Nah, orang-orang seperti ini banyak yang hancur disebabkan apa? Al-amal, tulul amal, angan-angan yang panjang.
Wakilah dengan dikake ya Rasulullah ya Rasulullah. Ayu ummatika utawi endi-endine umat panjenengan iku syarrun luweh ala. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, al-aghniya'u yaiku pira-pira wong sugih. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, umatmu mana yang buruk? Rasulullah menjawab, al-aghniya yaitu orang-orang kaya. Al-aghniya itu orang-orang kaya enggak semuanya. Bahkan ada juga kok orang kaya yang memberikan tanah wakaf sebegitu lebarnya buat pesantren ada. Orang kaya yang yang bahkan bangun masjid itu banyak ada. Tapi yang terpenting bangunnya pakai duit yang halal. Kadang orang itu jadi pejabat korupsi, uang korupsi buat bangun masjid lah. Ini salah juga. Gitu. Ini salah juga. Jadi orang yang paling buruk itu orang kaya yang ada sifatnya. Orang-orang kaya yang dia mumsik, yang pelit, yang tidak menginfakkan hartanya untuk membantu sekelilingnya. Bahkan bagus kalau dia punya harta banyak tapi malah digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, nyantuni anak yatim, bangun masjid, bangun pesantren. Ya, ini harta yang berkah kalau seperti ini. Waqala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayati bakal temeka ba'dakum ing dalam sawise sira kabeh sapa kaumun kaum. Sayati bakal temeka ba'dakum ing dalam sawise sira kabeh sapa kaumun kaum yakuluna kang padha mangan sapa kaum athayyibad dunya ing pira-pira enak-enake donya. Athayyibad dunya ing pira-pira enak-enake donya. Wa alwana halan pira-pira warna-warnane donya. Wa yarkabuna lan padha nunggang, padha numpak sapa kaum ya. Farhal khairi ing bagus-baguse jaran. Utawa tunggangan ya saged. Ing bagus-baguse tunggangan. Kalau sekarang ya kendaraan yang bagus ya bukan kuda lagi. Tapi Alphard, nah itu Fortuner lah, itu yang bagus. Kalau ini istilah zaman dulu, istilahnya. Wa yarkabuna farhal khayli wa alwana halan pira-pira warnane khail. Wa yankihuna lan padha nikah sapa kaum ajmalan nisa'i ing pira-pira ayu-ayune wadon. Ajmalan nisa'i ing pira-pira ayune wadon. Wa alwana halan pira-pira macem-maceme an-nisa. Wa alwana halan pira-pira macem-maceme an-nisa. Wa yalbasuna lan padha nganggo sapa kaum. Wa yalbasuna lan padha nganggo sapa kaum ajmalat thiyab ing luwih bagus-baguse pakaian atau dodot. Ajmalat thiyab ing luwih bagus-baguse pakaian. Wa alwana halan pira-pira warna-warnane asyab. Lahum iku keduwene kaum butunun utawi pira-pira weteng. Minal qalili la tashba. Minal qalili saking perkara gedhe la tashba ora warek apa butun. La tashba ora warek apa butun. Wa anfusun walahum butunun wa anfusun lan pira-pira nafsu bil katsiri kelawan perkara kang akeh la taqna kang ora qanaah ora nrimo apa anfus. La takna kang ora nrimo apa anfus. Akifina tur hale pira-pira kang padha netepi alat dunya ing atase donya. Yaghduna budalan esuk sapa kaum wa yurawwihuna lan padha ngerameake sapa kaum ilaiha maring ad-dunya ittakhadhuha ngalap sapa kaum ha ing ad-dunya alihatan ing pira-pira pangeran. Alihatan ing pangeran.
min duni ilahihim saking tanpa pangerane kaum. Min duni ilahihim saking tanpa pangerane kaum. Wa rabban lan pangeran duna rabbihim kang sakliyane pangerane kaum. Ila amriha ad-dunya duna rabbihim ora pangerane donya. Ngoten. Ila amriha maring perkarane donya yen tahuna padha tutuk sapa kaum. Walihawahum lan maring hawa nafsune kaum yattabi'una padha anut sapa kaum. Yattabi'una padha anut sapa kaum. Fa'azimatun mongko iku kukuh. Fa'azimatun mongko iku kukuh atau sebuah keharusan. Sebuah keharusan min Muhammad ibn Abdullah saking Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam liman adrakahu ay min ummatihi liman adrakahu liman keduwene wong adraka kang nemu hu ing man adraka kang nemoni hu ing man apa zalika zamanu mengkono-mengkono mangsa min aqibikum saking pira-pira keturunan saking keturunane keturunan sira. Min aqibikum saking keturunane keturunan sira. Wa khalfikum lan apa? Mburi sira. Apa tedak turune sira, ya keturunan sira juga sama. Alla yusallima khoba iki mubtada muakhir fa azimatun mongko iku apa mesti atau sebuah keharusan atau kukuh alla yusallima utawi yen to ora uluk salam sapa man alaihim ing atase kaum wala yaudu lan ora usah nyambangi sapa man mardhahum ing pira-pira wong kang larane kaum wala yattabi'ulan ora usah ngetuti sapa man janaizahum ing pira-pira jenazahe kaum wala yuwaqqiru lan ora usah mulyakake sapa man gabirahum ing tuwa-tuwane atau wong tuwane kaum faman fa'ala dzalika Faman mengko utawi sapane wong iku fa'ala agawe sapa man agawe dalika ing mengkono-mengkono la yusallim alaihim wala ya'udu mardhahum faqad aana mengko teman-teman nulungi sapa man ala hadmil islami ing atase ngrubuhake Islam. Pun. Jadi Rasulullah ini pernah bersabda akan datang setelah kalian. Ini para sahabat didhawuhi Kanjeng Nabi. Nanti setelah kalian itu nanti akan ada sebuah kaum dari umatku yang mereka itu makan yang enak-enak dari dunia ini. Yang disukai yang enak-enak, yang enggak enak enggak mau. Kalau makan grab food melulu gitu. Sing enak-enak terus, enggak mau masak. Pokoknya makanan yang enak. Kalau enggak enak dicacat, dijelek-jelekin makanannya. Naudzubillah. Nah itu. Jadi makannya maunya yang enak. Wa alwanaha dan macam-macam makanan. Semua makanan dicobain semua. Bahkan enggak hanya itu, apal nama dan harganya. Nah itu. Makanan. Wa yarkabuna farhal khaili. Dan dia juga menunggangi mengendarai dengan kendaraan-kendaraan yang bagus. Kalau dulu ya kendaraan kuda yang bagus, kalau sekarang ya mobil-mobil yang mahal-mahal. Wa alwanah dan macam-macamnya. Dia memiliki bermacam-macam mobil yang baik. Wa yankihuna ajmalan nisa dan dia menikahi perempuan-perempuan yang cantik-cantik. Wa alwanah dan macam-macamnya gitu. Dan macam-macamnya perempuan dinikahin semua.
Bahkan 4 kurang nambah 5. Naudzubillah. La taqna mana tadi? Walwanaha wa yalbasuna ajmala thiyab, dan mereka memakai pakaian yang bagus-bagus. Pakaiannya yang mahal-mahal. Di bawah 1 juta enggak mau, maunya di atas 1 juta. Nah itu. Wa yalbasuna ajmala thiyab. Wa alwanaha, dan macam-macamnya pakaian punya semua. Lahum butunun minal qalili la tashba'. Mereka memiliki perut yang tidak akan pernah kenyang dengan perkara yang sedikit. Kalau makan pengennya banyak dan enak, harus enak. Nah itu. Tashba'. Enggak hanya itu. Wa anfusun bil katsiri la taqna. Dan nafsu-nafsu yang mendapatkan bagian banyak tapi masih tidak qanaah. Dia mendapatkan warisan jatah bagian yang banyak dari orang tuanya, tapi masih pengen apa? Ngakalin adik-adiknya. Ya, kayak begitu. Itu namanya anfusun bil katsiri la taqna. Jadi nafsu yang tidak puas dengan perkara yang banyak. Akifina 'alad dunya. Mereka semua menetapi dunia. Yaghduna wa yurawwihuna ilaiha. Setiap pagi bahkan mereka meramaikan dunia. Semangat bener kalau kerja. Kerja semangat, berangkat pagi-pagi. Nah itu. Ya bagus, tapi kalau niatnya bagus. Karena semuanya itu dasarnya baik buruknya itu tergantung niatnya. Kalau dia buka toko pagi, pergi ke pasar pagi ya, kalau niatnya pengen cepet-cepet bisa berangkat haji, pengen daftar ya, bagus. Jadi kerja semangatnya dasarnya karena hal-hal yang wajib. Pengen bisa menafkahi istri, menyekolahkan anak, juga pengen bisa ibadah ke Baitullah. Nah itu bagus. Sehingga dia semangat kerjanya. Nah, jadi yaghduna wa yurawwihuna ilaiha. Mereka berangkat pagi-pagi untuk mencari dunia, bahkan meramaikan dunia. Ittakhadhuha alihah. Mereka menjadikan dunia itu sebagai Tuhan. Tuhan itu ya uang kan gitu. Dengan uang semuanya bisa terkendali. Nah, ini namanya dia menuhankan uang. Apapun uang. Kalau ada orang butuh dengan dirinya, wani bayar piro gitu. Nah, itu namanya menuhankan uang gitu. Jadi apapun, bahkan perkara hak bisa dijadikan batil gara-gara uang. Nah, itu sama dia. Kalau dia menjadi hakim kan gitu. Min duni ilahahum. Wa rabban duna rabbihim, menjadikan dunia itu sebagai Tuhan mereka. Ila amriha yantahun. Jadi mereka pun sampai pada urusan-urusan dunia, sampai manapun dia kejar. Pengen keluar negeri dilakoni, untuk senang-senang saja. Dia cari dunianya itu, semangat kerjanya itu didasarkan untuk senang-senang, tidak untuk ibadah. Walihawahum yattabi'un, dan mereka juga mengikuti hawa nafsu mereka. Apapun keinginannya dituruti. Fa'azimatun min ummati, fa'azimatun min Muhammad ibn Abdullah. Maka dia mendapatkan azimah. Azimah itu apa? Azimah. Azimah itu apa? Lupa, azimah. Kamus. Ketetapan hati. Azam, azimah, azam. Keinginan yang kuat. Fa'azimatun mongko iku kokoh atau keinginan yang kuat. Min Muhammad bin Abdullah, dari Muhammad bin Abdullah, liman adrakahu dzalikas zaman, bagi orang-orang yang yang dia itu hidup di masa itu. Jadi orang-orang yang hidup di masa orang-orang itu lebih mementingkan dunia daripada agamanya, dan banyak orang-orang yang lebih memilih untuk menyenangkan nafsunya. Nah, orang yang mendapati zaman seperti ini min aqibi aqibikum, dari keturunan kalian, wa khalfi khalfikum, dan keturunan dari
dari tinggalan-tinggalan kalian kan ya keturunan itu. Allah yusallima alaihim. Hendaknya enggak usah mengucapkan salam terhadap mereka. Wala ya'udu mardahum, dan tidak usah menyambangi orang-orang sakit mereka. Wala yuttaba'u janaizihim, dan tidak usah mengikuti jenazah mereka. Wala yuwaqqiru kabirahum, dan tidak memuliakan orang-orang tua mereka. Faman fa'ala dzalika faqad a'ana 'ala hadmil Islam. Barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia telah membantu akan kehancuran Islam. Ya, intinya kita menakar diri kita lah. Kira-kira kalau kita mendekati mereka, kita bisa enggak menyadarkan? Kalau bisa, dengan usaha kita, ya kita dakwah ke sana. Gitu. Tapi kalau enggak mampu, ya enggak usah deket-deket dengan mereka. Nah, terkadang watak itu bisa mencuri. Terkadang kalau kita berteman dengan orang-orang yang buruk, terkadang malah kita ikut buruk. Bukan malah dia ikut kita, tapi kadang malah kita sendiri yang terpengaruh. Gitu. Karena ketika berteman dengan mereka, terbiasa ucapan-ucapan yang kotor, maka kadang secara tidak sengaja kita pun akan terpengaruh seperti itu. Ya naudzubillah. Nah, makanya yang dakwah di tempat-tempat itu ya dia harus bisa menakar dirinya sendiri. Bismi bisa. Wa qala ngendika sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana tadi? Da'u ninggalono sira. Ad-dunya ing donya li ahliha, keduwe ahline donya. Da'u ninggalno sira ad-dunya ing donya li ahliha, keduwe ahline donya. Man utawi sapane wong iku akhoda ngalap sapa man minat dunya saking donya fauqama ing dalam sak dhuwure perkara yakfihi kang nyukupi apa hi ing man ukhida mengkotin alap akhoda mengko ngalap sapa man ngoten akhoda mengko ngalap sapa man hatfahu ing patine man wa huwa hale utawi man iku la yash'uru ora krasa sapa man. Rasulullah bersabda, tinggalkanlah dunia pada ahlinya masing-masing. Orang yang paham dunia biar ngurusin dunia. Lebih baik kita ngurusin agamanya. Ya tidak juga. Maksudnya ya nyari dunia, tapi ya cukup untuk ibadah, untuk keluarganya. Nah, karena mencari nafkah juga wajib hukumnya. Tinggalkanlah dunia terhadap ahlinya. Man akhadha minad dunya fawqa ma yakfih, barang siapa yang mengambil dunia lebih dari apa yang menjadi kecukupannya, akhadha hatfahu wa huwa la yash'ur, maka dia sama saja mengambil kematiannya dan dia tidak merasa dengan akan hal itu. Jadi orang yang semangat untuk mencari dunia dengan berdasarkan hawa nafsu loh ya, tidak berdasarkan ibadah, dengan berdasarkan hawa nafsu, maka orang-orang seperti ini sama saja mengambil kematiannya. Wa huwa la yash'ur, dan dia tidak merasa akan hal itu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu adam mali wa hal laka min malika illa ma akalta fa afnaita wallahu alam bis-shawab.